saudara bertemulah dengan istri saudara saat itu. Kapan istri saudara menceritakan tentang pelecehan seksual yang saudara terangkan? Pada saat tiba, istri saya menghampiri saya di ruang kerja, menyampaikan saya sudah tiba. Saya sampaikan, kamu mau cerita apa? Saya makan dulu, nanti kita bicara di lantai 3. Kemudian saya naik ke lantai 3, istri saya makan. Setelah itu selesai makan, istri saya naik ke ruang lantai 3, kemudian menceritakanlah kejadian di Magelang yang bukan pelecehan tapi lebih fatal dari itu, yang mulia. Bukan hanya pelecehan tapi menurut saudara lebih fatal dari itu. Kemudian waktu itu saya emosi, saya marah, kemudian saya tidak perkirakan bahwa ini akan terjadi sefatal itu. Kalau itu saya diceritakan semalam, pasti saya akan jemput semalam, yang mulia. Akhirnya kemudian saya harus meminta pertanggungjawaban ajudan yang menjaga keluarga saya di sana. Saya panggillah waktu itu Ricky Rizal untuk naik ke lantai 3. Saudara dalam jejak karir saudara sebagai polisi beberapa kali menduduki jabatan di Reskrim, bahkan pernah menjadi Direkrimum ya di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya wakil direktur, ya. Wakil direktur, artinya pengalaman saudara sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni, betul ya? Betul, yang mulia. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali, yang mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya, yang mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini, yang mulia. Di dalam laporan hasil psikologi forensik, saudara menerangkan bahwa latar belakang saudara yang menyebabkan emosi saudara yaitu salah satunya Sirina Pace. Betul itu? Demikian, yang mulia. Saat saudara emosi sebagai saudara terangkan tadi, kemudian saudara beranggapan mengenai harga diri, begitu ya kalau tidak salah, Sirina Pace? Sepertinya seperti itu. Seperti itu. Kapan mulai timbul niat untuk menghabisi korban? Saat itu saya belum berniat untuk menghabisi korban dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu. Saya cuma mendengar cerita istri saya ini, saya terpukul sekali, yang mulia. Saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu karena selama ini lancar-lancar semua perjalanan hidup dan karir saya bersama keluarga, yang mulia. Jadi pada saat bercerita begitu, pukulan berat buat saya sehingga saya tidak bisa untuk berpikir karena ini kok bisa seperti ini, yang mulia. Tadi saudara terangkan bahwa setelah istri saudara bercerita dan saudara terpukul, saudara emosi, tidak lama kemudian saudara memanggil
terdakwa Ricky Rizal. Betul? Betul yang mulia. Berapa lama saudara putuskan itu? Sampai akhirnya memanggil Ricky Rizal. Waktu tetapnya saya tidak tahu. Tidak ingat yang Tidak mulia. ingat. Oke. Saat saudara memanggil Ricky Rizal, apa yang saudara sampaikan kepada Ricky Rizal? Sebagaimana keterangan saya kemarin, yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban dia yang harus mengawal keluarga saya di sana yang mulia. Yang pertama saya tanyakan adalah apakah ada kejadian apa di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu Bapak. Terus saya sampaikan, kamu tidak tahu kalau ibu dilecehkan di sana oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu komandan. Saya waktu itu emosi dan marah karena harusnya mereka yang bisa menjaga keluarga saya. Saya sudah memperhatikan mereka, saya sudah mencoba menganggap sebagai keluarga. Akhirnya kemudian saya minta dia untuk membackup saya pada saat saya akan konfirmasi ke Yosua terkait dengan peristiwa itu. Nah, saya sampaikan juga bahwa kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak enggak? Ricky kemudian tidak siap untuk membackup saya yang mulia. Akhirnya saya waktu itu kecewa. Nah, saya juga bingung siapa yang bisa membackup saya untuk melakukan konfirmasi ke Yosua yang mulia. Kemudian setelah Ricky tidak siap, kemudian saya minta untuk memanggil Richard yang mulia. Karena Richard adalah salah satu ajudan yang juga berangkat ke Magelang. Oke. Saya pertanyakan kembali bahwa sesuai fakta persidangan yang ada selama ini, yang disampaikan mengenai tadi saudara mengatakan pelecehan seksual ataupun lebih dari yang pelecehan seksual itu, dari para saksi maupun para terdakwa mulai dari Ricky Rizal hingga Kuat Ma'ruf termasuk Eliezer, mereka tidak ada yang mengetahui peristiwa itu. Kemudian yang di persidangan mengenai peristiwa adanya pelecehan seksual atau yang saudara katakan tadi adalah lebih daripada pelecehan seksual itu hanya diterangkan oleh istri saudara sendiri dan saudara, sehingga sampai hari ini kami bingung. Dan di beberapa keterangan saksi mengatakan, saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Bisa saudara terangkan? Terkait dengan penjelasan istri saya di lantai 3 itu saya yakini kebenarannya yang mulia. Karena istri saya tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu. Apa gunanya buat dia? Nah, terkait dengan keterangan ilusi itu yang dijelaskan oleh saksi Sugeng Putut, itu saya sampaikan itu tidak usah dijelaskan karena untuk memuluskan cerita saya yang tidak benar yang mulia. Itu ya alasan Demikian saudara. yang mulia.